Foresight, fundamental, dan runtimes. Cara pembelajarannya menganalisis evolusi JavaScript runtime dan Node.js hingga Deno dan Ban, serta memilih runtime yang tepat untuk kebutuhan proyek. Menjelaskan mekanisme non-blocking, I/O, dan peran pustaka libuk dalam menangani ribuan koneksi konkuren dengan satu utas. Membedakan sistem modul Common.js dan S-Modules serta implikasinya terhadap interoperabilitas kode dan performa. Membangun server HTTP mentah untuk memahami anatomi objek, request, dan respon terhadap bantuan framework. Menerapkan pola desain middleware atau chain of responsibility untuk mengelola alur pemrosesan permintaan secara modular dan terstruktur. Pertama ada JavaScript runtimes, keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript hidup terkekang di dalam kandang browser. Hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Rindal melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin F8 engine yang berwarna Google Chrome dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung. Inilah kelahiran Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika back-end server menggunakan bahasa yang sama dengan front-end. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa berbeda, misalnya PHP untuk server JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut memungkinkan pengembangan menggunakan meningkat satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang kode. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang, sang pencipta Node.js sendiri, Ryan Dahal, menyadari ada beberapa cacat desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan dan manajemen paket. Bagi penembusan dosa, ia menciptakan Deno, sebuah runtime modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan sebuah runtime modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi source by default, artinya script Deno tidak bisa mengakses file sistem, jaringan, ataupun environment variabel kecuali kamu mengizinkannya secara eksplisit lewat jaringan flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara natif tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit. Menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang yang mengutamakan keamanan dan moderitas sejak hari pertama. Belum puas dengan persaingan dua raksasa, muncul lagi pendatang baru bernama Ban yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Ban dirancang sebagai drop-in replacement untuk Node.js. Tapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang, Bun bukan sekedar runtime. Ia adalah all-in-one toolkit yang pernah menyertakan package manager pengganti npm, bundler pengganti webpack, dan test runner di dalam satu biner tunggal. Kehadiran Ban menguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar di infrastruktur pendukungnya, ditulis dengan efisien. Penting untuk dipahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman itu sendiri. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript yang dieksekusi. F8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi mesin code yang mengerti prosesor. Sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa JS, seperti akses ke file system, akses jaringan, atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia di browser. Kamu punya window dan dokumen untuk memanipulasi tampilan, sedangkan di server kamu punya proses dan buffer untuk memanipulasi sistem operasi. Memahami batasan dan kemampuan lingkungan, eksekusi ini adalah langkah pertama menjadi back-end engineer yang kompeten. Meskipun Denoban menawarkan fitur-fitur yang menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang masif. Jutaan pustaka di NPM Node Package Manager telah diuji dijalankan di Node.js selama lebih dari satu dekade, membiarkan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun, kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi.
Seperti menambahkan dukungan natif untuk Package API dan test runner bawaan di versi terbarunya. Sebagai arsitek, kamu harus bijak memilih. Gunakan Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan BAN atau Deno untuk proyek eksperimental yang membutuhkan performa mentah atau keamanan lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript ini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan edge. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tetapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser. Ini membuka pintu menuju kemampuan menggunakan API, menggunakan streaming data, mengotomatisasi tugas sistem, dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Era di mana JS hanya dianggap bahasa mainan sudah lama berakhir. Sekarang ia adalah tulang punggung internet modern. Yang kedua ada non-blocking IO atau melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single thread non-blocking IO. Bayangkan sebuah restoran tradisional seperti server Apache PHP lama, di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran mempekerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran harus mempekerjakan 1.000 pelayan atau third. Ini sangat boros memori karena setiap pelayan membutuhkan gaji atau RAM dan ruang gerak CPU context switching. Jika pelanggan hanya duduk diam menunggu makanan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang sangat berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayan super single thread yang sangat cepat. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayan mencatat pesanan, menyerahkannya ke dapur, dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain, tanpa menunggu masakan meja satu matang. Ketika masakan meja satu siap, koki menyembunyikan lonceng atau event, dan pelayan akan mengantarkan makanan tersebut saat ia memiliki celah waktu. Dengan model ini, satu pelayan bisa menangani ribuan pelanggan secara bersamaan, asalkan tugasnya hanya mencatat dan mengatur IO bound, bukan memasak CPU bound. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama libov yang bekerja di belakang layar Node.js. Libov bertanggung jawab untuk mengelola third pole, bulan pekerja di dapur, untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, atau enkripsi data. Meskipun JavaScript ini di permukaan berjalan di satu tugas-tugas berat IO sebenarnya didelegasikan ke kernel sistem operasi yang di multi-thread melalui libaf. Jadi pernyataan Node.js itu single thread hanya benar separuh. Antarmukanya single thread, tetapi infrastruktur pendukungnya sangat paralel. Inilah yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput atau daya tampung yang tinggi untuk aplikasi real-time seperti chatting atau streaming. Namun, arsitektur ini memiliki kelemahan fatal yang disebut blocking the event loop. Jika pelayan super tadi tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, dia akan sibuk berhitung dan mengabaikan semua pelanggan lain yang ia memesan. Dalam istilah teknis, jika kamu menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berat di main thread Node.js, seluruh server akan macet total. Kalkulasi matematika berat di main thread Node.js, seluruh server akan macet total atau nge-freeze dan tidak bisa merespon request siapapun. Oleh karena itu, Node.js sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang intensif komputasi seperti encoding video, machine learning, atau manipulasi gambar berat, kecuali kamu menggunakan teknik worker threads atau memindahkan beban kerja tersebut ke layanan lain atau microservice. Pemahaman tentang non-blocking mengajarkan kita untuk selalu berpikir asinkronus. Jangan pernah menggunakan fungsi sinkron seperti vs read file science dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Lalu gunakan versi ins atau write atau callback
agar event loop tetap terbebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Di dunia Node.js, menunggu adalah dosa besar. Kita harus selalu mendelegasikan dan melanjutkan. Kesimpulannya, kekuatan Node.js terletak pada kemampuannya menangani konsekuensi I/O dan tinggi dari konsumsi sumber daya yang rendah yang menjadikannya pilihan sempurna untuk membangun REST API, WebSocket, server, atau aplikasi Microsoft Service yang tugas utamanya adalah melemparkan data dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari database ke klien. Namun, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab untuk menjaga maintainer tetap bersih dan responsif. Sebagai arsitek, kamu harus tahu kapan menggunakan arsitektur event-driven ini dan kapan harus beralih ke bahasa multi-thread tradisional untuk bekerja komputasi berat. Yang ketiga, modul sistem. Perang saudara CommonJS PSESM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecah kode menjadi file-file kecil terpisah atau modul adalah praktek wajib untuk menjaga kerapihan dan kemudahan perawatan, di mana awal Node.js JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi untuk mengisi kekosongan ini. Node.js mengadopsi sistem CommonJS SJS menggunakan sintak require untuk mengimpor modul dan server ini membuat modul secara sinkron dan cocok untuk server membaca file dari hard disk lokal saat startup. Selama 1 dekade, require menjadi standar de facto di ekosistem backend, dan jutaan tutorial